Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, amin. Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Syazili Al-Akbari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Oke, kita lanjut. Pembelajaran hari ini adalah tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-1. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia KD 3.1, yaitu menentukan ide pokok dari sebuah gambar. Dan yang kedua, pelajaran IPA KD 3.1 tentang cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar cara membuat gerabah. Sekarang, sebelum kita menentukan ide pokok dari sebuah gambar, kita harus membuat ceritanya dulu. Nah, ceritanya nih sudah Bapak buatkan. Mari kita baca bersama-sama. Pengalaman di hari Minggu yang tidak kalah menariknya dibanding dengan Edo dan Beni adalah pengalaman yang dialami oleh Lani. Hari Minggu ini Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka pekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore. Tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Sekarang kita akan menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Nah, sekarang cerita berdasarkan gambarnya, yaitu proses pembuatan gerabah dari tanah liat dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Peralatan untuk membuat gerabah adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Sekarang kita akan mempelajari tentang cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Hampir setiap aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Seperti berjalan, berlari, menulis, bahkan saat duduk pun kita menggunakan tulang dan otot. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot. Jika kita tidak memeliharanya, aktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Namun, tahukah kamu bagaimana cara memelihara kesehatan tulang dan otot yang baik dan benar? Berikut cara memelihara kesehatan alat gerak. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi. Jadi, kalian jika ingin sehat, kalian harus memakan makanan yang bergizi. Setelah itu, kalian harus posisi tubuh tegak saat berdiri. Jadi, ketika kalian berdiri, kalian harus tegak ya tubuhnya, jangan sampai bungkuk. Setelah itu, jangan lupa juga berolahraga secara teratur. Berolahraga merupakan aktivitas yang sangat penting. Karena dengan olahraga kita bisa menjaga kesehatan alat gerak kita. Sekarang jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Yang pertama, kerjakan halaman 123, 127 sampai 128 dan 129. Langsung dikerjakan di buku paketnya. Dan yang kedua, buatlah video dengan orang tuamu. Tanyakan apa profesinya dan kamu presentasekan lewat video tentang profesinya. Jadi kalian di video tersebut mewawancarai apa pekerjaan ayah kamu atau ibu kamu. Setelah itu, kamu sampaikan di video tersebut ayah kamu atau ibu kamu kerjanya seperti ini dan itu. Nah, itu tadi pembahasan hari ini, yaitu yang pertama menentukan ide pokok dari sebuah gambar. Dan yang kedua, cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Semangat terus ya anak-anak, jangan lupa 6M-nya. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan pakai sabun. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas. Dan keenam, menghindari rebahan. Semangat terus ya anak-anak. Terima kasih.